Selamat datang di kelas metode elemen hingga tahun akademik 2021-2022 dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya Dwi Hartini sebagai dosen pengampu mata kuliah metode elemen hingga. Mungkin kita sudah sering bertemu sebelumnya karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester akhir, yaitu di semester 7 ya. Jadi untuk perkenalannya saya kira tidak perlu panjang lebar ya, karena sudah kenal dan mungkin jika ada yang belum kenal nanti bisa membaca bio saya ya. Oke. Pada pertemuan pertama ini akan kita bahas beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama mengenai kontrak perkuliahan kita ya, supaya nanti Anda tidak salah paham dan mengerti dengan aturan yang ada di perkuliahan saya ini. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga mengenai silabus perkuliahannya dan juga nanti ke materi pengantar yang akan memberikan pandangan mengenai mata kuliah yang Anda ambil saat ini. Itu ya. Oke, kita mulai saja hari ini. Sebelum kita mulai dengan kontrak perkuliahannya, saya sampaikan terlebih dahulu mengenai kebijakan pelaksanaan proses belajar mengajar semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dasar pelaksanaan untuk perkuliahan ini yaitu keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di Jawa dan Bali. Keputusan Rektor ITDA nomor Kep/171/7/2021 tentang pembelajaran jarak jauh pada semester gasal. Surat edaran nomor B/SE/2/8/Lab Terpadu/ITDA. Kemudian untuk kegiatan perkuliahannya, ini masih ada kegiatan teori dan juga praktek, di mana untuk kuliah teori ini pelaksanaannya masih dilakukan secara daring atau online. Kemudian untuk praktikum sendiri ini dapat dilakukan secara full daring maupun parsial daring. Itu ya. Untuk mata kuliah metode elemen hingga ini adalah mata kuliah yang bersifat teori, sehingga pelaksanaannya sudah jelas ya, dilakukan secara daring. Kemudian untuk perkuliahannya, kita ke jadwal dulu. Jadi jadwal perkuliahan untuk di semester ganjil ini, kita mulai pada minggu ketiga di bulan September, yaitu minggu ini ya. Dan untuk jadwal kelas metode elemen hingga sebenarnya hari Senin ya. Dan kita ubah ke ini ya, kita ubah ke 17 hari Jumat ya untuk pertemuan pertamanya. Kemudian untuk maba, kemudian untuk UTS kita laksanakan pada bulan November yaitu tanggal 1 sampai 19 ini. Sedangkan untuk UAS-nya itu kita mulai tanggal 17 Januari sampai 4 Februari. Nah, sampai ini ya. Tahun 2022. Kemudian remedinya kita laksanakan tanggal 14 sampai 25 Februari 2022 gitu ya. Oke, itu tadi jadwalnya. Kemudian untuk ketentuan perkuliahannya, untuk materi kuliah ya, dan juga nanti tugas serta presensinya ini saya upload di portal Elena 2 ini, gitu ya. Kemudian nanti untuk kemungkinan kuliah interaktifnya ini bisa kita lakukan melalui Zoom atau juga platform lainnya. Kemudian untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, gitu ya.
Kemudian untuk presensi atau aplikasi perkuliahannya, nanti saya buat di Elena ya, seperti tadi yang saya katakan. Kemudian nanti Anda absen melalui Elena juga. Kemudian setelah selesai akan saya ekspor filenya, kemudian saya upload ke portal dosen. Nanti setelah itu dari Obsyar akan mengupload ya, dan nanti akan menyampaikan sehingga Anda bisa lihat di portal mahasiswa. Kemudian untuk jumlah pertemuannya 14 kali dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Untuk evaluasinya UTS dan UAS, tadi sesuai yang sudah saya sampaikan di depan, UTS-nya 1 November sampai 19 September tahun 2021, kemudian UAS-nya 17 Januari, maaf ini 1 November ya, sampai 19 November ini belum diubah. Kemudian untuk UAS-nya 17 Januari sampai dengan 4 Februari 2022, gitu ya. Untuk ketentuannya nanti soal saya upload di Elena, juga ada presensinya gitu ya. Kemudian nilai UTS dan UAS ini akan saya input di portal dosen dan Anda bisa melihatnya di portal mahasiswa gitu. Itu ya. Kemudian untuk nilai akhir. Nah, nilai akhir ini seperti biasa dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E ya. Dan bobotnya untuk kelas metode elemen hingga kehadiran 15%, tugasnya 25%, UTS-nya 30%, UAS-nya juga sama 30%. Dan ini saya kira sudah hafal karena sudah di semester 7 ya, bahwa nanti untuk nilai huruf Anda ya nanti nilai akhirnya nilai angkanya berupa nilai angkanya seperti ini ya. Jadi misalkan untuk huruf A, ya, Anda harus punya target minimal dapat 80 gitu ya. Untuk B juga minimal harus dapat 65 dan seterusnya. Saya kira ini juga sudah cukup jelas, tidak perlu saya sampaikan secara panjang lebar gitu ya. Oke, kemudian kita ke remedi, tadi juga sudah saya sampaikan, remedi dilaksanakan di tanggal 14 sampai 25 Februari 2022. Itu dengan syaratnya tentu saja harus mengikuti perkuliahan di semester ganjil ini ya. Kemudian untuk perubahan nilainya itu maksimal bisa naik 2 grade. Tapi ya tidak bisa dijanjikan juga pasti naik gitu ya. Tapi kalaupun naik itu maksimal naik 2 grade gitu. Kemudian nilai remedi tadi itu menggantikan nilai dari tugas atau UTS atau UAS. Ya kita lihat nanti yang paling kecil yang mana menggantikan di situ. Itu ya, itu sudah cukup jelas. Dan untuk selanjutnya kita ke materi pengantar metode elemen hingga. Ya, oke, kita ke bagian pendahuluan. Ya, jadi memang di kurikulum dari Teknik Dirgantara ini ada mata kuliah metode elemen hingga gitu ya. Dan karena diberikan mata kuliah itu, sebelumnya Anda harus diberi pengertian terlebih dahulu mengenai mata kuliah metode elemen hingga ini ya. Dan asal mulanya bagaimana gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi memang pada umumnya banyak masalah fisik yang dapat dinyatakan di dalam bentuk persamaan-persamaan diferensial gitu ya. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali kasus-kasus atau case fisik ya. Dan case fisik itu sebenarnya bisa kita nyatakan ke persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini sudah dikenalkan pada mata kuliah matematika teknik ya, saya kira tidak perlu dibahas lagi gitu. Ya, oke. Kemudian masalah fisik atau case fisik yang tadi dinyatakan kepersamaan diferensial tadi itu bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan
masalah-masalah fisik tadi, ya, otomatis kita harus menyelesaikan persamaan diferensial tadi, gitu. Ya. Karena tadi pada poin pertama dikatakan bahwa masalah fisik tadi itu biasanya dinyatakan ke persamaan diferensial. Menyelesaikan masalah fisik tadi artinya juga menyelesaikan persamaan diferensial tadi, gitu ya. Oke. Kemudian poin 3. Nah, cara terbaik untuk mendapat penyelesaian dari persamaan diferensial adalah dengan penyelesaian analitik. Ya. Jadi, kita menyelesaikan persamaan diferensial tadi, caranya adalah menyelesaikan secara analitik. Gitu ya. Itu cara yang terbaik. Ya. Tetapi ada saatnya bahwa penyelesaian secara analitik itu sulit untuk didapatkan. Ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa keadaan tertentu yang mengharuskan penyelesaiannya tidak secara analitik, gitu. Jadi keadaan yang bagaimana, gitu. Keadaan bagaimana yang penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan secara analitik, gitu ya. Mungkin sulit gitu ya, sulit secara analitik itu sulit gitu, bukan berarti tidak bisa tapi sulit gitu. Nah, keadaan itu pertama mengenai geometri, jenis pembebanan, atau material yang kompleks. Nah, keadaan seperti inilah yang nantinya akan membuat penyelesaian secara analitik itu sulit untuk didapatkan. Gitu. Jadi, kalau tadi dikatakan geometri, jenis pembebanan, material yang kompleks itu yang bagaimana? Geometri misalkan nanti tidak simpel ya, bentuknya kompleks gitu, rumit gitu ya. Kemudian jenis pembebanannya, misalkan bebannya tidak hanya yang terkonsentrasi, ada yang terdistribusi atau juga nanti kombinasi. Material yang kompleks, nah ini biasanya juga berkaitan dengan jenisnya ya. Jadi apakah nanti menggunakan material isotropik atau anisotropik, itu berbeda nanti. Apalagi nanti untuk material anisotropik, material spesial. Jadi spesial juga nanti ya untuk perlakuannya gitu ya. Oke. Jadi kondisi seperti itulah atau keadaan seperti itulah yang membuat penyelesaian secara analitik itu sulit. Lantas bagaimana kalau nanti penyelesaian secara analitik ini sulit didapatkan? Apakah ada solusi lain untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan keadaan tertentu tadi, keadaan yang kompleks tadi? Ya ada tentunya ya, ada solusi yang ditawarkan. Nah, solusi apa? Nah, ini ada yang dikatakan menggunakan metode numerik ya. Poin 5. Suatu metode numerik dapat dipergunakan untuk mendapatkan penyelesaian secara pendekatan jika penyelesaian secara analitik tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan gitu ya, sulit didapatkan. Jadi, kalau secara analitik itu sulit didapatkan, maka solusinya adalah menggunakan metode numerik. Gitu. Ya. Jadi mungkin pernah mendengar kata metode numerik karena dulu Anda sudah diberikan juga ya mata kuliah metode numerik ini, saya kira sudah mengambil ya, sudah dapat pandangan apa itu metode numerik gitu ya. Itu. Jadi di sini metode numerik ini dikatakan untuk mendapatkan penyelesaian secara pendekatan. Ya memang mungkin masih ingat ya bahwa metode numerik itu hasilnya adalah berupa pendekatan gitu. Pendekatan dalam arti bagaimana? Ya artinya tidak sama dengan nilai eksaknya gitu kan. Dan pendekatan itu artinya ya
Kalau tidak sama artinya bisa kurang sedikit atau lebihnya sedikit. Itu. Jadi tidak boleh kurangnya banyak atau lebihnya banyak. Itu namanya pendekatan gitu ya. Itu. Nah, itu mengenai metode numerik gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa nanti jika penyelesaian secara analitik sulit didapatkan, maka nanti solusinya adalah menggunakan metode numerik ini, di mana hasilnya adalah penyelesaian secara pendekatan. Ada beberapa metode untuk mendapatkan penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan diferensial. Pada dasarnya, metode-metode numerik ini merubah persamaan diferensial tadi ya menjadi suatu sistem persamaan aljabar dan kemudian menyelesaikan sistem persamaan tersebut gitu ya. Oke, jadi metode numerik ini sebenarnya banyak juga metodenya gitu kan. Ada macam-macam metode numerik itu. Tuh. Tapi pada prinsipnya bahwa metode numerik ini adalah merubah persamaan diferensial tadi, ya yang di awal tadi ya, itu menjadi persamaan aljabar, menjadi suatu sistem persamaan aljabar. Sehingga nanti kalau sudah diubah ke sistem persamaan aljabar, Anda kemudian juga menyelesaikan sistem persamaan tersebut, gitu kan? Nah, mungkin juga sudah dipelajari ya di pelajaran matematika teknik tentang persamaan aljabar gitu ya. Dan juga sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan aljabar itu. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang persamaan aljabar ini adalah berbicara tentang persamaan yang mengandung variabel-variabel gitu ya. Di dalam aljabar juga dikenal nanti ada koefisien, variabel, konstanta, kan gitu ya. Ini juga perlu diingat kembali ya tentang persamaan aljabar karena memang di sini di metode elemen hingga ini butuh materi-materi dasar sebagai modal ya. Seperti ya matematika tadi menyangkut persamaan diferensial, kemudian persamaan aljabar gitu. Kemudian juga mata kuliah metode numerik. Nah, itu sebagai modal dasar Anda nanti di mata kuliah ini, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi tadi metode numerik itu prinsipnya adalah merubah persamaan diferensial menjadi sistem persamaan aljabar dan kemudian Anda juga harus menyelesaikan sistem persamaan aljabar tadi, gitu. Oke, kemudian salah satu metode numerik yang akan dibahas di mata kuliah ini adalah dengan metode elemen hingga. Jadi sekali lagi bahwa metode elemen hingga ini adalah salah satu contoh dari metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan merubahnya menjadi persamaan aljabar tadi. Gitu ya. Jadi sudah jelas pada mata kuliah metode elemen hingga ini yang dipelajari apa gitu ya. Jadi metode ini metode yang bagaimana? Ya, jadi metode elemen hingga itu adalah salah satu dari bentuk metode numerik gitu ya. Oke. Saya kira itu gambarannya. Semoga jelas ya sebagai materi pendahuluan kita kenapa Anda akan diberikan mata kuliah metode elemen hingga ini gitu ya. Oke. Sekarang kita ke apa itu metode elemen hingga. Ya, secara garis besar tadi sudah saya sampaikan di materi pendahuluan ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan juga beberapa definisi dari metode elemen hingga berdasarkan referensi yang dipakai ya. Ini yang pertama dari Wahyu Kunchoro ya. Bapak Wahyu Kunchoro di dalam bukunya mengatakan di sini the finite element method is an analytical tool
for predicting the responses of certain engineering systems. Ya, jadi memang di sini Bapak Wahyu Kunchoro mengatakan bahwa metode elemen hingga itu sebagai analytical tool untuk memprediksi suatu respon dari sistem engineering tertentu, gitu ya. Di sini dikatakan memang awalnya dikembangkan untuk mendapatkan respon struktur. Nah, respon struktur itu biasanya di sini berupa tegangan struktur, gitu ya. Sebenarnya memang awalnya hanya untuk masalah struktur saja, tetapi nanti pada akhirnya ini juga diperluas untuk masalah non-struktural. Contohnya apa? Nah, misalkan saja pada mekanika fluida dan juga kasus perpindahan panas. Jadi bisa diselesaikan dengan metode elemen hingga ini, gitu ya. Nah, itu untuk definisi dari Bapak Wahyu Kunchoro. Kemudian yang kedua ini dari Robert de Cook. Nah, dia mengatakan the finite element method is a numerical procedure for analyzing structure and continua. Jadi dikatakan di sini ya, yang perlu digarisbawahi adalah suatu prosedur numeris, ya. Jadi di sini prosedur numeris. Ya. Yang saya katakan di depan juga sebagai materi pendahuluan, ya. Jadi metode elemen hingga itu adalah bagian dari metode numerik. Ya. Jadi metode numerik itu kata kuncinya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa masalah yang ditangani terlalu rumit, ya, untuk diselesaikan secara memuaskan dengan metode analitik klasik. Ya, jadi karena kasus fisik yang dinyatakan dengan persamaan diferensial tadi terlalu kompleks, ya, sehingga untuk penyelesaian secara analitik itu sulit untuk didapatkan. Makanya tadi menggunakan metode numerik ini, gitu. Jadi jelas itu, ya. Masalahnya mungkin menyangkut analisis tegangan, konduksi panas, atau beberapa area lainnya. Oke. Kemudian yang perlu digarisbawahi yang kedua adalah karena diselesaikan dengan metode numerik, maka hasil jarang eksak. Ya, artinya tadi juga sudah saya sempat jelaskan di materi pendahuluan, hasilnya berupa pendekatan. Artinya tidak sama dengan nilai eksaknya, gitu kan? Jadi mendekati itu saya katakan tidak sama dengan nilai eksak. Hasilnya lebih sedikit atau kurang sedikit, gitu ya. Itu tadi yang saya katakan di sini. Oke, itu dari definisi Wahyu Kunchoro dan Robert de Cook, ya. Saya kira ini sudah mewakili itu. Kemudian kita bisa menyimpulkan metode elemen hingga itu apa dengan bahasa sendiri, ya. Pertama, metode numeris untuk penyelesaian masalah teknik dan fisika matematis, baik permasalahan struktur maupun non-struktur. Jadi, bisa untuk case struktur maupun case yang non-struktur, gitu ya. Yang struktur tadi bisa ke permasalahan analisis tegangan, gitu ya, untuk mendapatkan respon tegangan, atau juga nanti analisis buckling, misalkan gitu. Kalau yang non-struktur tadi juga sudah sempat disinggung, ya masalah mekanika fluida dan perpindahan panas, gitu ya. Tuh. Kemudian kedua, bisa dikatakan bahwa metode elemen hingga ini adalah metode numerik untuk memecahkan masalah mekanika kontinum dengan ketelitian yang dapat diterima oleh rekayasawan. Masalah mekanika kontinum, mekanika benda utuh, gitu ya. Nah, masalah mekanika benda utuh. Nah, ini ketelitiannya masih diterima oleh rekayasawan. Ya, karena memang metode numerik itu
meskipun hasilnya berupa pendekatan, jarang eksak, tetapi di sini nilainya masih dalam batas yang bisa ditolerir ya. Jadi karena tadi dikatakan itu pendekatan, kurangnya sedikit atau lebihnya sedikit, jadi tidak sembarangan ya, gitu. Itu sehingga ketelitiannya masih dapat diterima oleh rekayasawan. Kemudian metode numerik untuk mendapatkan solusi permasalahan solusi dari persamaan diferensial ya, baik persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial gitu. Jadi memang tadi untuk kasus fisik itu dinyatakan dengan persamaan diferensial kan gitu ya. Kemudian persamaan diferensial itu diselesaikan secara analitik, tetapi karena permasalahannya yang kompleks, ya, permasalahan yang kompleks itu bisa dilihat dari geometrinya, bisa dari pembebanannya, bisa dari materialnya, maka nanti solusinya adalah menggunakan metode numerik, gitu ya. Itu. Di mana metode numerik tadi merubah dari persamaan diferensial menjadi sistem persamaan aljabar yang juga harus diselesaikan, kan gitu ya. Oke, saya kira itu sudah cukup jelas untuk apa itu metode elemen hingga. Kemudian apa itu pentingnya metode elemen hingga? Jadi pentingnya metode elemen hingga di sini pertama no analytical solution available. Ya, memang nanti solusinya di sini dengan metode numerik dan hasilnya berupa nilai pendekatan gitu ya. Jadi artinya jarang eksak gitu ya. Gitu. Kemudian untuk aplikasinya itu sangat luas, yaitu bisa untuk kasus 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ya. 1 dimensi misalkan ini untuk elemen garis ya. 2 dimensi elemen bidang, 3 dimensi elemen ruang. Kalau 1 dimensi contohnya seperti elemen pegas, elemen bar, elemen beam, truss, dan frame, itu 1 dimensi. 2 dimensi juga banyak, misalkan juga elemen segitiga gitu ya. Untuk mata kuliah ini kita batasi saja, jadi memang sangat luas, tetapi untuk mata kuliah ini kita fokuskan pada elemen 1 dimensi, elemen garis ya. Nanti memang kita bahas juga yang 2 dimensi, tetapi sebagai tambahan saja, itu ya. Itu yang kita fokuskan di sini di mata kuliah ini yang 1 dimensi. Kemudian untuk kasus statik, dinamik, dan perpindahan panas. Kita fokuskan pada mata kuliah ini adalah yang statik saja. Linear, non-linear, elastik, and plastik. Kita fokuskan yang linear gitu ya. Dan untuk kasusnya yang kita bahas di mata kuliah ini, yaitu yang kasus struktur ya. Yang non-struktur tidak dibahas karena memang saya sendiri memang background-nya dari struktur. Mungkin nanti untuk kasus yang non-struktur bisa dibahas di lain kesempatan dengan dosen yang berkompeten di bidangnya ya, di bidang non-struktur gitu saya kira. Jadi memang kenapa penekanan di struktur, karena saya sendiri memang background-nya di struktur ini. Oke, kemudian selanjutnya pentingnya ini adalah computers and FE software ya ini ya. Jadi memang untuk penyelesaian secara metode numerik ini bisa untuk yang kasus sederhana sampai yang kompleks itu bisa ya. Tapi memang dikhususkan untuk yang kompleks ini gitu. Karena memang susah didapatkan secara analitik kan gitu. Tapi ya yang simple pun bisa diselesaikan secara numerik. Untuk kasus yang kompleks, apalagi yang sangat rumit, itu penyelesaian secara metode numerik bisa membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Nah, karenanya ya ini dibutuhkan bantuan
komputer ya, dibutuhkan bantuan komputer supaya nanti tidak membuang waktu ya, jadi akan lebih efisien dan efektif gitu. Jadi komputer ini sangat membantu dalam penyelesaian dengan metode elemen hingga. Ya, karena memang setelah Anda paham konsepnya, konsep metode elemen hingga, Anda nanti bisa membuat suatu programnya ataupun nanti dibuat softwarenya gitu ya. Jadi program atau software yang berbasis pada metode elemen hingga. Nah, sebenarnya memang sudah banyak ya software berbasis metode elemen hingga ini seperti Patra Nasran, kemudian ANSYS, kemudian CATIA dan lain sebagainya itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu software-software itulah nantinya yang akan membantu Anda menyelesaikan kasus dengan metode elemen hingga gitu ya. Itu akan membantu itu. Jadi kalau di mata kuliah ini nanti akan saya kenalkan softwarenya, tapi salah satu saja ya, yaitu dengan software Patra Nasran gitu. Jadi seperti itu. Nanti akan dijelaskan di bagian akhir ya, akan kita praktekkan dan karenanya saya minta persiapannya mulai dari sekarang disiapkan softwarenya ya, nanti diinstal di PC masing-masing atau laptop masing-masing gitu, sehingga nanti pelaksanaannya sudah siap dari jauh hari gitu. Itu ya, jadi mulai sekarang disiapkan. Kemudian yang terakhir untuk pentingnya metode elemen hingga, a tool for you to solve engineering problem. Jelas ya. Jadi ini suatu alat yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan engineering. Nah, saya jelas sudah cukup jelas, gitu ya. Oke. Kemudian prinsip utama dari metode elemen hingga. Ini dalam metode elemen hingga, ya, ini merupakan metode numerik ya. Ada ciri khas yang menjadi prinsip utama dari metode elemen hingga itu. Jadi dalam penyelesaiannya itu yaitu ada namanya proses diskritasi. Nah, ini yang namakan kenapa dikatakan metode elemen hingga. Namanya kok metode elemen hingga. Jadi mungkin tadi sudah paham metode elemen hingga itu adalah bagian atau merupakan metode numerik untuk menyelesaikan masalah fisika matematis gitu. Baik struktur maupun non-struktur. Tetapi kenapa namanya metode elemen hingga? Nah, itu yang mungkin bisa menjadi fokus kita ya. Ya, karena di dalam metode elemen hingga ini tadi salah satu proses yang menjadi ciri khasnya adalah proses diskritasi. Apa itu proses diskritasi? Yaitu proses pembagian benda utuh atau kontinum menjadi elemen kecil atau kita sebut sebagai mesh gitu ya. Misalkan ada suatu objek utuh gitu ya. Objek utuh, kemudian nanti objek itu Anda pecah atau Anda bagi menjadi kecil-kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan proses diskritasi itu. Ya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada benda utuh seperti ini. Kemudian kita bagi benda ini menjadi elemen-elemen kecilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, benda utuh ini kita bagi, kita pecah menjadi 7 elemen kecil. Nah, menjadi 7 elemen kecil dengan bentuk elemennya adalah elemen segi 4. Ini bentuknya segi 4 ya. Nah, jadi elemen ini tadi kita bagi 7 elemen dengan bentuknya segi 4. Dan masing-masing elemen ini dibatasi oleh namanya nodal. Nodal ini yang hitam-hitam ini. Ini adalah nodal-nodal yang membatasi elemen yang satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi fungsi dari nodal ini adalah sebagai pembatas antara elemen yang satu dengan elemen yang lain gitu ya. Oke. Tadi di depan juga sudah saya katakan ya bahwa
prinsip dari metode numerik tadi adalah merubah persamaan diferensial menjadi sistem persamaan aljabar yang kemudian harus diselesaikan. Nah, ini tadi setelah benda utuh kita pecah menjadi elemen-elemen kecil seperti ini, gitu ya, maka setiap elemennya ini akan menghasilkan satu persamaan aljabar. Gitu. Kalau ada 7 elemen, maka ada 7 persamaan aljabar. 7 persamaan aljabar itu membentuk sistem persamaan aljabar, gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan persamaan secara keseluruhan ini, persamaan dalam satu sistem ini? Ya, caranya adalah menggabungkan ya semua persamaan elemennya di sini. Kalau tadi ada 7 elemen, berarti ada 7 persamaan. 7 persamaan tadi digabungkan, maka akan menjadi persamaan untuk satu struktur ini, satu objek ini. Gitu ya. Nah, itu tadi konsepnya seperti itu. Gitu. Oke? Jadi, sekali lagi proses penting di dalam metode elemen hingga yang menjadi prinsip utamanya adalah proses diskritasi, yaitu pembagian benda utuh menjadi elemen-elemen kecil. Makanya di sini, kenapa dinyatakan di sini metode elemen hingga? Nah, ini elemen-elemen kecilnya ini, ya, finite element method. Jadi, membagi benda utuh ini menjadi banyak elemen. Makanya dikatakan di sini metode elemen hingga atau finite element method, gitu ya. Itu. Jadi sudah terjawab ya, seperti itu. Oke, kemudian kita ke silabus dari metode elemen hingga ini. Nah, ini akan disampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari tiap minggunya, gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipersiapkan ya sebelum pertemuan selanjutnya apa yang akan kita pelajari. Nah, Anda baca dulu gitu ya. Oke, jadi minggu pertama masih mengenai kontrak perkuliahan, silabus, dan materi pengantar. Kemudian kedua nanti pengenalan metode elemen hingga analisis struktur statis ya, karena memang sekali lagi saya katakan pada mata kuliah ini kita bahasnya ke kasus yang struktur ya, jadi case-nya case struktur. Kemudian ketiga dan 4 ini berbicara konsep dasar analisis struktur dengan metode matrik. Kemudian pertemuan minggu kelima sudah masuk ke salah satu jenis elemen satu dimensi, yaitu elemen pegas. Kemudian keenam elemen bar, ketujuh elemen teras. Jadi nanti sebelum UTS akan dikenalkan ke 3 elemen satu dimensi gitu ya. Kemudian setelah UTS kita akan bahas ke elemen BIM ya, masih elemen satu dimensi. Kemudian pertemuan ke-9, minggu 9 itu elemen frame ya. Elemen frame ini juga masih elemen satu dimensi. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai salah satu software berbasis metode elemen hingga, yaitu software Patra Nasran gitu ya. Mungkin nanti bisa juga disesuaikan ya, nanti di pertemuan terakhir mungkin yang ini kita rubah sedikit nggak apa-apa ya. Kemudian nanti juga dikenalkan elemen 2 dimensi sebagai tambahan ilmu ya, supaya Anda juga bisa membandingkan antara elemen 1 dimensi dengan 2 dimensi itu bagaimana. Elemen 2 dimensi yang dikenalkan hanya elemen segitiga regangan konstan dan juga nanti elemen order tinggi yang lain gitu ya. Nanti kita bahas. Tetapi yang utama dalam mata kuliah metode elemen hingga, kita fokuskan kepada elemen 1 dimensi dulu ya. Gitu. Oke. Itu tadi untuk silabusnya. Ini untuk referensinya. Referensi utama saya pakai bukunya Pak Wahyu Kuncoro. Ini sudah cukup membantu. Nanti banyak materi saya ambil dari bukunya Pak Wahyu Kuncoro. Kemudian tugas-tugasnya juga saya ambil dari Bapak Wahyu Kuncoro. Itu. Kemudian yang lain bisa dari Robert de Cook, ya, Concept and Application of Finite Element Analysis John Willie and Sons.
kemudian dari Logan, first course in the finite element method ya. Ini 3 referensi ini bisa Anda jadikan pegangan. Yang utama adalah buku Wahyu Kuncoro ini ya. Tetapi saya tidak membatasi, Anda bisa belajar dari referensi yang lain ya, bisa. Tetapi yang saya utamakan yang ini dulu. Gitu. Nanti bisa dicari di perpus, ini sudah banyak, atau ya kalau belum memungkinkan bisa nanti cari di toko buku ya, saya sudah banyak. Gitu. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Dan sebelumnya nanti tolong dipersiapkan materi selanjutnya, dipelajari dulu. Ya, jadi menyiapkan referensinya terlebih dahulu, kemudian dibaca silabusnya, apa yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya, kemudian nanti dipersiapkan ya, dipelajari terlebih dahulu, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita sudah lebih siap. Gitu. Juga softwarenya jangan lupa mulai dicari, nanti kalau sudah ketemu segera diinstal ya, supaya nanti kalau sudah dekat waktunya tidak terburu-buru gitu ya. Jadi sudah saya ingatkan, semuanya dipersiapkan apa saja untuk belajar pada mata kuliah ini. Oke, gitu saya ucapkan saja selamat belajar, semoga tetap semangat selalu. Terima kasih.